dan diucapkan selamat datang untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk boleh bergabung dalam ibadat rutin KBK Unit 4 Unit 1 Thomas Aquinas. Dan pada malam hari ini ibadat kita ini akan dipimpin oleh Bapak Yoji Ulang, dan kepada Bapak kami persilakan. Selamat malam. Salam sejahtera buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas kehadiran kita semua bapak-bapak unit AMPA untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih terima kasih buat keluarga Tuntun Nuwok Wera, Bapak James Tuntun Nuwok yang pada malam hari ini memberikan tempat bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Kristus bangkit, Kristus mulia, menekan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Duka tersirat suka, wartakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Paskah yang jadi harapan, wartakan dengan lantang, Sang Kristus bersama kita, sambutlah dengan girang, nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak-bapak KBK Unit AMPA Santo Thomas Aquinas. Pada malam hari ini kita bersyukur boleh berkumpul kembali dalam satu persekutuan kaum Bapak Katolik Unit AMPA untuk beribadat kepada Tuhan. Tentu Allah hadir dan berkarya di dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Allah hadir di dalam umat yang berkumpul untuk berdoa. Sebentar kita akan mendengarkan dalam Injil Yohanes. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku akan memperoleh kehidupan yang kekal." Begitu, marilah di awal ibadat ini, mari kita menyerukan namanya dan meluhurkan Dia bersama putranya Yesus Kristus sebagai roti yang hidup. Semoga ibadah ini menjadi juga kekuatan
untuk kebersamaan kita sebagai kaum Bapa Katolik. Semoga Tuhan kita dan Roh Kudus senantiasa memberanikan kita dan kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Marilah kita hening sejenak, kita sadari akan salah dan dosa yang telah kita perbuat di sepanjang hari ini. Hendaklah kita menjawab, kasihanilah kami ya Allah. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, dengarkanlah suaraku. Kasihanilah kami ya Allah. Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan, jangan sampai aku berbuat jahat ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Kasihanilah kami ya Allah. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan pengampunan dosa serta damai sejahtera kepada kita. Amin. Kita berdoa doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, penyelamat sekalian bangsa, kami sebagian Bapa Unit 4 Santo Thomas Aquinas bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi pengikut-Mu, pengikut putramu. Terlebih pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Dikau yang adalah roti kehidupan bagi kami. Terangilah hati dan budi kami agar lewat sabdamu yang kami dengar pada malam hari ini, kami Bapak-Bapak boleh dapat menangkap kehendak suci-Mu untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih, Tuhan bersabda, Akulah roti hidup. Tuhan bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Percaya akan kata Yesus ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu lagu antar bacaan. Nomor 218. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saya undang sama berdiri. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak-bapak yang terkasih, KBK Unit 4 Santo Thomas Aquinas menerima dan menjadikan Yesus sebagai roti hidup akan menjadikan hidup kita menjadi lebih hidup. Seperti kita hidup oleh makanan jasmani, demikian juga Yesus sebagai roti hidup akan memberikan kehidupan kepada kita. Makanan jasmani hanya memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini. Sedangkan Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal. Bapak-bapak yang terkasih, dalam semua yang dimilikinya, tentang sabda karya kehidupannya, Yesus menjadi satu sumber kehidupan, kekuatan bagi kita bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya dipanggil untuk menyambut Yesus dalam hidup kita. Kesatuan kita dengan Yesus pasti akan menjadi kekuatan juga bagi kita untuk menjalani hidup. Namun tidak berhenti sampai di sini saja. Kesatuan kita dengan Yesus sebenarnya menjadikan satu jaminan kehidupan kekal bagi kita setelah akhir kehidupan kita di dunia ini, kematian. Bapak-bapak yang terkasih, malam hari ini sebetulnya dalam Injil Allah mau memberikan kepada kita bapak-bapak yang hadir di sini satu kehidupan yang berlimpah, dan kita pasti dapat memperolehnya. Tentu jadi satu pertanyaan bagi kita. Apa arti roti hidup yang Yesus berikan kepada kita dalam perayaan Ekaristi setiap hari, terlebih dalam hari Minggu? Apa arti roti hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang telah kita sambut baik setiap hari, kalau ada yang suka masuk misa pagi tiap hari, maupun pada hari Minggu? Jadi satu pertanyaan refleksi buat diri kita.
Tentunya pertama-tama itu sebenarnya kehidupan Allah sendiri. Suatu kehidupan yang menopang kita tidak hanya sekarang ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Pada masa di mana kelak kita pasti semua akan menuju ke sana. Ketika Yesus memberikan kita pada kehidupan sejati, Dia membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru, di mana Dia membawa kita kepada cinta Allah. Bersama Allah kita pasti akan mengalami kehidupan yang didasarkan pada cinta. Allah yang mencintai kita, Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk berjuang sebagai bapak-bapak, mengurus tuh keluarga, istri dan anak-anak. Yang tidak gampang sekali. Kami itu tidak mudah. Makanya Pastor bilang lebih sadar jadi pastor daripada berumah tangga yang jadi pastor. Pernah bilang begitu. Tidak mudah. Tapi di sini Allah membawa kita pada satu kehidupan yang baru. Dia membawa kita supaya kita sungguh-sungguh mau tinggal dengannya, dengan menyambut putranya sebagai roti yang hidup. Tentu dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari kita lalui, pasti semua akan enjoy. Bapak-bapak yang terkasih, kalau kita menolak Yesus sebagai roti yang hidup, berarti kita menolak kehidupan kekal yang Tuhan Yesus tawarkan pada malam hari ini. Kehidupan yang tidak akan pernah berakhir bersama Bapa di surga. Menerima Yesus sebagai roti hidup tidak hanya hidup dan pemeliharaan spiritual selama kita hidup di dunia ini sekarang ini, tetapi juga lebih dalam dari itu, kita juga akan mengalami suatu pengalaman spiritual ketika kita meninggalkan di dunia ini. Kita meninggalkan dunia ini dan kita akan memperoleh dunia yang akan datang. Mungkin pada malam hari ini menjadi satu pertanyaan yang boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita pribadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengurus yang ada, sebagai anggota yang ada di KPK Unit. Menjadi suatu pertanyaan refleksi, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai sang roti hidup? Atau jadi satu pertanyaan refleksi juga dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan ketika kita menyambut Yesus sebagai roti hidup dalam perayaan Ekaristi? Marilah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang telah kita, dijadikan dari Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat pengadilan pada hari ketiga dan bangkit dari orang mati. Karena Yesus surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari situ datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita berdoa, doa umat. Bapak-bapak yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup." Dengan penuh kepercayaan kita sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bagi gereja kita. Ya Tuhan, bimbinglah dan kuatkanlah gerejamu
dalam mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi para pemimpin bangsa kita dari pusat sampai daerah-daerah. Allah Bapa di surga, terangilah para pembimbing bangsa kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka mampu menghantar bangsa ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dan menderita. Terlebih khusus pada malam hari ini, kita berdoa buat rekan kita, Bapak Julius Tangkiala, yang masih dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakit. Bapak yang Maha Baik, dampingilah dan hiburlah mereka-mereka yang sakit. Terlebih khusus bagi rekan kami, Bapak Julius Tangkiala, kiranya Engkau senantiasa menyertai dia dalam proses kesembuhannya di rumah sakit. Berkatilah obat-obat para medis yang sampai saat ini juga mereka para medis masih tetap setia melayani rekan kami agar boleh cepat sembuh dari sakitnya. Semoga dia tetap merasakan kebaikan dan cinta-Mu yang tanpa batas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi KBK Unit 4 Santo Thomas Aquinas. Bapa yang kudus, kuatkanlah kami, persekutuan KBK Unit 4 Santo Thomas Aquinas. Kiranya dalam persekutuan ini kami tetap saling mendukung dalam persekutuan, baik dalam iman, pengharapan, kasih akan Dikau. Berilah kami KBK Bapak Unit 4 Santo Thomas Aquinas untuk senantiasa selalu menjadi bapak-bapak yang saling memberikan semangat hidup dalam tugas dan pelayanan di gereja, di tempat kerja, terlebih dalam kehidupan keluarga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. pada kesempatan ini kita juga berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini, keluarga Runtunuwu Wera, terlebih khusus bagi Bapak James Runtunuwu. Bapak yang Maha Baik, kiranya Engkau boleh memandang keluarga di sini, terlebih khusus rekan kita Bapak James Runtunuwu. Kiranya Engkau sudi memberkati, melindungi, dan memelihara keluarga di rumah ini. Teguhkanlah mereka dengan rahmat-Mu, dan jadikanlah mereka orang-orang yang gembira dan bahagia. Bantulah agar semua anggota keluarga di rumah ini untuk senantiasa saling membantu dalam semangat cinta, kasih, dan kerukunan terhadap-Mu di antara mereka satu sama lain, serta saling melayani sebagaimana telah dibuat oleh Firman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan dan mengetahui apa yang kami butuhkan dan apa yang terbaik untuk kami lakukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Kita siapkan persembahan. Lalu kami mengiringi persembahan nomor 471. Alangkah berkah karya-Mu, Tuhanku pencipta semesta alam. Kau atur segala makhluk ciptaan-Mu, sungguh mengagumkan kami.
semesta alam kau atur, peredaran bintang kau atur, angkasa kau kuasai, alam kau megah karyamu, Tuhanku pencipta semesta alam kau atur. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita mempersatukan segala puji syukur dan permohonan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita berdoa doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami membawa Katolik Unit 4 Santo Thomas Aquinas bersyukur kepadamu atas persekutuan ibadat pada malam hari ini, dan atas sabdamu yang kami dengar, Putramu Yesus Kristus adalah roti hidup yang kekal, yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami mohon semoga kami juga diberikan keberanian untuk mewujudkan sabdamu dalam hidup sehari-hari dimanapun kami berada, baik sebagai bapa keluarga, sebagai pekerja, sebagai pengurus anggota di gereja-gereja, di unit-unit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita yang hadir pada malam ini, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, ibadah sabda kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi. Kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi semua orang. Allah Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, Bapa yang Maha Murah, Penyelenggara hidup kami, terimalah pujian, sembah syukur umat-Mu. Santo Thomas Aquinas, Doakanlah kami yang berlindung kepada-Mu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Oce yang sudah memimpin kita dalam ibadah rutin KBK Unit Santo Thomas Aquinas, dan terima kasih juga kepada Bapak James bersama keluarga yang sudah menyediakan tempat bagi kita dalam ibadat pada malam hari ini. Dan penyampaian yang berikut sebelum kita masuk dalam pengumuman dari pengurus, ini sekedar info bahwa orang akan pada hari Minggu ini adalah Minggu Panggilan atau Hari Doa Panggilan Sedunia, dan Paus Fransiskus telah mengeluarkan pesan untuk kita semua dengan judul
panggilan, rahmat, dan perutusan. Mungkin ada 1-2 poin yang boleh kita petik dari pesan dari Paus Fransiskus ini. Kita nggak baca semua, tapi cuma beberapa poin-poin. Memang tidak terlalu panjang, tapi karena kita sekarang sudah selesai ibadat, jadi mungkin dipersingkat. Karena Vanison ada mau keluar, kata tidak. Jadi yang pertama bahwa dipilih sebelum penciptaan dunia. Jadi di sini Paus menekankan bahwa dia mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 4-5, di mana Paus menekankan bahwa Rasul Paulus membuka sebuah cakrawala yang luar biasa di hadapan kita, bahwa di dalam Kristus Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menantikan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dan kata-kata ini memungkinkan kita untuk melihat kehidupan sepenuhnya. Allah telah mengandung kita menurut gambar dan rupanya, serta menghendaki kita menjadi putra dan putrinya. Kita diciptakan melalui cinta, demi cinta, dan dengan cinta, serta kita dibuat untuk mencintai. Yang kedua, aku adalah sebuah perutusan di bumi ini. Panggilan Allah mencakup perutusan. Tidak ada panggilan tanpa perutusan. Tidak ada kebahagiaan dan pernyataan diri sepenuhnya jika kita tidak menawarkan kepada sesama kita kehidupan baru yang telah kita temukan. Panggilan Allah untuk mengasihi adalah sebuah pengalaman yang tidak memungkinkan kita untuk berdiam diri. Santo Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dan surat pertama Yohanes dimulai dengan kata-kata, "Apa yang telah kami dengar dan lihat, yang telah kami saksikan dan raba, sabda yang menjadi daging, kami nyatakan juga kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Perutusan bersama kita sebagai umat Kristiani adalah memberikan kesaksian penuh sukacita dimanapun kita berada, melalui perbuatan dan perkataan kita tentang pengalaman bersama Yesus dan anggota-anggota komunitas, yaitu gereja. Yang ketiga, dipanggil bersama untuk berkumpul. Penginjil Markus mengisahkan saat Yesus memanggil 12 muridnya, masing-masing dengan namanya. Dia menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk mewartakan, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan. Dengan demikian Tuhan meletakkan dasar komunitas barunya. Kelompok 12 adalah orang-orang dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Tak seorang pun dari mereka adalah orang yang berpengaruh. Keempat Injil juga berbicara tentang panggilan lain, seperti panggilan 72 murid yang diutus Yesus berdua-dua. Dan gereja adalah sebuah eklesia. Kata Yunani untuk kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul, membentuk komunitas murid-murid yang diutus Yesus Kristus, yang berketetapan hati untuk berbagi kasih di antara mereka dan menyebarkan kasih itu kepada sesama, sehingga kerajaan Allah akan datang.
yang berikut rahmat dan perutusan, karunia dan tugas. Paus Fransiskus menyapa kita dengan saudara-saudara terkasih. Panggilan adalah karunia dan tugas, sumber kehidupan baru dan sukacita sejati. Semoga prakarsa doa dan kegiatan yang terkait dengan hari panggilan sedunia ini memperkuat kesadaran panggilan dalam keluarga, komunitas paroki, komunitas hidup bakti, serta lembaga dan gerakan gerejawi kita. Roh Tuhan yang bangkit menyingkirkan sikap acuh tak acuh kita, serta memberi kita karunia simpati dan empati. Dengan cara ini, Ia memampukan kita untuk setiap hari hidup dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah Sang Kasih, dan pada gilirannya menawarkan kasih itu kepada sesama kita, menghadirkan kehidupan dimanapun, terutama di tempat-tempat penampungan yang eksploitasi, kemiskinan, dan kematian, memperluas ruang-ruang kasih hingga Allah semakin berkuasa di dunia ini. Semoga doa yang disusun Santo Paulus VI pada hari Minggu panggilan sedunia yang pertama, yakni pada 11 April tahun 1964, menyertai perjalanan kita. Ya Yesus, Sang Gembala ilahi jiwa-jiwa, Engkau memanggil para rasul dan menjadikan mereka penjala manusia. Teruslah menarik jiwa-jiwa yang bersemangat dan murah hati dari kalangan kaum muda untuk menjadikan mereka pengikut dan pelayan-Mu. Jadikanlah mereka ambil bagian dalam hidup-Mu dan akan penebusan semua orang. Di hadapan mereka, bukalah cakrawala seluruh dunia dengan menanggapi panggilan-Mu. Semoga cakrawala tersebut meluaskan perutusan-Mu di bumi ini, membangun gereja, tubuh mistik-Mu, serta menjadi garam dunia dan terang dunia. Demikian beberapa poin singkat yang kiranya boleh menjadi permenungan bagi kita, terutama berkaitan dengan hari Minggu panggilan sedunia pada tanggal 30 ini. Dan kita juga mohon berdoa supaya banyak kaum muda kita yang terpanggil untuk menjadi imam maupun biarawan-biarawati, karena kita tahu bahwa sekarang panggilan semakin berkurang karena orang lebih tertarik untuk menjadi awam. Dan semoga dari paroki kita semakin banyak anak-anak muda yang terpanggil untuk menjadi biarawan-biarawati. Demikian beberapa poin singkat dari pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan hari Minggu panggilan sedunia. Dan untuk yang berikut berkaitan dengan bulan Mei ini, bulan Maria. Tadi Pak Hani ada sempat bertanya apakah ada panduan rosario untuk bulan Maria ini, tapi dari Komisi Kateketik maupun dari Komisi Liturgi belum mengeluarkan itu. Tetapi dari Komisi Liturgi KWI, biasanya setiap tahun bulan Mei adalah bulan liturgi nasional, dan dari Komisi Liturgi KWI sudah mengeluarkan panduan atau bahan yang menjadi katekese selama bulan Maria ini. Selain kita berdoa rosario, tapi kita juga diajak untuk mendalami tema bulan liturgi nasional tahun 2023 ini. Dan kalau tahun 2022 lalu tentang eksorsisme, dan pada tahun ini tentang arsitektur gereja. Dan itu kalau orang yang belajar arsitek mungkin lebih memahami itu. Tapi dengan panduan yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI mungkin membantu kita untuk memahami bagaimana sebenarnya bangun gereja yang benar sesuai dengan tradisi gereja Katolik.
tapi itu akan nanti orang akan dalami bersama, dan mungkin orang tidak semua orang memahami, tapi orang akan berusaha untuk mencari tahu yang benar bagaimana dengan berbagai sumber-sumber yang ada. Misalnya dari kitab hukum kanonik, tentunya di dalam ada aturan-aturan tentang pembangunan gereja. Dan kalau lebih tahu lagi, orang tanya langsung kepada Dr. dan itu sempat ada beberapa, tapi yang sementara ada di Semari Menele, Pastor Steve. Mungkin itu saja, dan untuk ibadah berikut nanti pada bulan Juli. Bagi kami untuk beribadah, yang pertama kepada pemimpin ibadah Bapak Yud Seulak yang telah menuntun kami dalam beribadah pada malam hari ini. Untuk ibadah nanti mulai bulan Juni seperti yang dibilang oleh Turki, dan kalau ada tambahan selanjutnya nanti dikirim lewat Turki. Terima kasih dan selamat malam. Dari keluarga mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan bapak-bapak sekalian, terutama kepada pemimpin ibadah sudah bersama-sama beribadah di rumah keluarga kami, sudah mendoakan keluarga kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan tentunya kami ucapkan puji dan syukur kami aturkan kepada Engkau ya Bapa atas segala penyertaan kepada kami, sehingga Engkau lalu mengumpulkan kami sebagai satu kelompok kategorial KBK Unit 4 Santo Thomas Aquinas. Pada malam hari ini kami telah Engkau dengarkan lewat sabda dan renungan. Semoga lewat sabda dan renungan kami dengarkan pada malam hari ini memberikan kami semangat untuk selalu menguatkan iman kami akan kepadamu. Bapa dalam surga, pada malam hari ini keluarga di tempat ini telah menyediakan makanan dan minuman. Semoga Engkau memberikan berkat atas makanan dan minuman ini, sehingga memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalankan tugas panggilan kami kepadamu. Semoga Engkau memberkati keluarga yang telah menyediakan makanan dan minuman ini. Doa ini kami panjatkan padamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.